saya menduga bahwa sangat mungkin Amin ini tidak bisa berlayar di 2024. Muhaimin ini kan sama PKB tipikal politisi yang suka lompat-lompat, ujar Adi Pre. Nah, siapa yang bisa menyangka bisa terjebak cinta satu malam antara PKB dan Nasdem? Ini 2 minggu lalu kawan nih. Begini. Jauh-jauh. 2 minggu. 2 minggu. Ya, update-nya terlalu lama itu kalau 2 minggu. Tapi gak apa-apa lah, kita mundur 2 minggu. Ya. Demi Adi Pre, calon gubernur Madura. Saya kira gini, Adi Pre tidaklah terlalu lama mendalami PKB. PKB ini dari awal sangat berkeinginan agar Caimin dengan kondisi apapun harus menjadi cawapres, gitu loh. Itu keyakinan tuh. Jadi kalau kemudian Adi Pre keyakinannya tidak boleh dibantah, maka keyakinan PKB juga nggak boleh dibantah oleh Adi Pre, gitu. Sama-sama keyakinan. Dan hari ini Adi Pre harus mengklarifikasi kepada publik bahwa bahwa keyakinannya harus direvisi. Mengingat apa? Surat 3 partai sudah melayang ke KPU. Coba aku baca dulu. Aku baca. Jelas Mas Bro. Nih, aku bacain ya. Kepada yang terhormat Ketua KPU, salam hormat. Bersama ini kami beritahukan bahwa kami, gabungan partai politik, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera yang tergabung dalam koalisi perubahan akan mendaftarkan pasangan Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhammad Iskandar sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia pada Kamis 19 Oktober 2023 jam 8 waktu Indonesia Barat. Nah, Apa? ya mungkin kita kasih tunjuk juga lah biar jelas lah. Ya. Jadi saya kira saya tidak lagi begini. Jangan sampai nanti total politik ini kok. Jadi kita obrolin hal-hal yang sudah pasti gitu. Pak, kita membahas keyakinan Adi Pre yang pasti itu. Saya juga udah lihat Hasan Nasbi udah ngirim Alphardnya kemarin. Belum tunggu 3-4 hari lagi katanya. Udah. Siapa itu kok kita nggak dapat janji? Ada ketua bank juga itu. Udah parkir di garasi kantor. Ya. Belum dibawa pulang ke rumah, belum izin Mendagri. Adi Pre kita tuntut untuk merevisi keyakinannya. Coba kali dulu. Handphone balikin dulu handphone. Jangan pura-pura lupa Anda. Ya, kita tidak pernah tahu ya dengan politik kita ini kan penuh dengan keajaiban-keajaiban. Termasuk dulu kita agak sulit membayangkan Prabowo itu jadi menhan Jokowi. Termasuk sulit membayangkan basis PKS dan PKB plus basis Anies tidak bertemu. Tapi bertemu. Betul bahwa nanti tanggal 19 pasangan Amin akan ke KPU mendaftarkan diri. Rencananya pendaftaran itu betul mungkin hujannya salju jadi takut keluar, apalagi pendaftaran kan sampai tanggal 25 Oktober. Setelah itu kan verifikasi dan seterusnya. Sepanjang proses itu ya sangat mungkin akan terjadi sesuatu, Pak. Yang mutlak di dunia itu nyaris tak ada. Yang mutlak itu cuma kematian. Lebihnya bisa berubah kapan. Oleh karena itu patokan saya adalah sebelum diumumkan secara resmi oleh KPU siapa yang secara sah definitif diumumkan sebagai pasangan capres dan cawapres, sepanjang itu juga masih sangat mungkin akan terjadi gempa bumi politik. Tetapi tondo-tondonya Anda punya hipotesa itu udah ada belum Adi Pre? Ya banyak lah peristiwa. Bisa. Ya itu loh Pak. Soal KPK misalnya menyebut ada indikasi aliran dana ke partai tertentu. Siapa tahu itu bisa mengganggu. Soal beberapa waktu yang lalu Gus Muhaimin misalnya kan juga datang sebagai saksi. Bisa saja. Mana mungkin kita menafikan hal-hal yang semacam itu. Itulah yang saya bilang. Dalam politik kita, kalau kita membaca rata-rata di atas umum, rakyat seperti kita lah yang bukan politisi, ya aku yakinlah bahwa Amin itu akan lolos, maju dan tak ada proses apapun yang akan mengganggu mereka. Itu kan pandangan umum. Tapi kan ada sesuatu yang memang bergerak di luar nalar politik kita. Invisible hand, ruang-ruang gelap yang seringkali itu muncul tanpa kita duga. Berarti akan ada penjagalan maksud Anda. Wallahu a'lam bishawab. Gak bisa saya ngomong begitu. Wallahu a'lam bishawab. Betul nggak 2 minggu lalu Anda ngomong lebih parah lagi nih.
Apa tuh? Ini menjegalkan diri. Lu ngomong juga nih bro. Nanti saya akan merevisi keyakinan saya ini setelah Amin secara resmi diumumkan secara terbuka oleh KPU sebagai kontestan. Sepanjang itu juga, maka sepanjang itu saya tidak akan melakukan klarifikasi apapun, termasuk poros-poros yang lain. Itu kan sebenarnya potongan-potongan dari pernyataan saya yang lengkap. Ketika ditanya tentang dua poros, ini teman-teman pikir kan genit-genit juga Pak. Ditanya kalau dua poros gimana? Saya jawab dua poros itu sangat mungkin Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo berkoalisi berkawan Amin. Tapi menjatuhkan Prabowo dan Ganjar susah. Sampai kiamat pun nggak mungkin karena ngotot nomor 1. Maka opsinya kalau dua poros head to head antara Ganjar dan Prabowo, catatannya Amin bubar. Nah ini yang dibuti. Itu yang Tapi Anda juga ngomong di acara kita juga ngomong menjegalkan diri. Nih, ada tim nih, ini ada nih headline-nya. Bos PPI nilai koalisi pendukung Anies sengaja menjegalkan diri. Ya. Ini 31 Agustus play. menjegalkan diri itu waktu itu karena saya nggak yakin kalau yang jadi pendamping Anies itu bukan AHY, koalisi ini bubar jalan. Kan terbukti Pak, 2 hari setelah kita ngomong mereka ambil batal kan. Untung ada cinta satu malam antara PKB dan Nasdem jadi dilarang. Konteksnya begitu Pak. One night stand ya. Iya. Itu yang harus diluruskan. Coba kasih bro. Tidak ada proses politik, apalagi beliau pengamat politik. Gitu. Tidak ada rasanya proses politik yang ujuk-ujuk. Bahwa Tapi kalau dilihat di media proses itu kayaknya ujuk-ujuk. gini. Karena dipaksa Gini. hari Selasa harus umumkan. Oh, Maka bukan. kan ujuk-ujuk berarti. Makanya biar saya jelaskan dulu bahwa tidak ada kesepakatan yang ditandatangani oleh 3 partai politik pertama itu untuk membatasi koalisi itu hanya di 3 partai. Itu tidak ada. Tapi ini tidak turut dijelaskan selalu. Bahkan sampai hari ini bisa terjadi menjelang tanggal 19 nanti ada nih partai yang akan bergabung kembali. Uno. Bisa terjadi. Kita belum berhenti pada posisi dah 3 partai ini PKS, Nasdem, PKB, PKS. Seperti itu. Nah, ini saya harus klarifikasi dulu nih. Ini saya gantiin mereka. Boleh, Jadi, boleh. Apa? pertanyaan saya kan kemarin itu bukan soal menambah koalisi, tapi cawapres. Cawapres. Itu yang bikin. Oh, tidak ada juga kesepakatan bahwa cawapresnya harus dianu. Nggak harus ada. diputusin bareng. Diputuskan bareng memang. Nah, tidak ada penolakan terhadap AHY. Yang ada penundaan, tunggu dulu sedikit cuy. Mana tahu Tunggu ada. dulu terus ditinggal gitu. Oh enggak dong, dia yang meninggalkan kok. Kalau ditinggal kan kita pergi ke tempat lain, orang kita masih tetap di sini gitu. Gitu Berarti loh. dulu tuh ada grup WA yang nggak ada Mas AHY-nya di. Nah, jadi gitu ya klarifikasinya, bahwa tidak akan berhenti pada 3 partai, tapi akan berdampak terus. Dan kita sudah memberikan beberapa kali masukan pada masyarakat, ini tidak berhenti pada 3 partai. Dan alhamdulillah akhirnya sekali layar terkembang, turut kita berpantang, majulah ke medan laga. Anies Caimin 2024 insya Allah presiden dan wakil presiden. Udah jelas hari ini. Kalau yang 2 belum bisa menyebutkan karena masih presiden aja gitu. Ya, saya kira itu. Mudah-mudahan tanggal 16 lah kita doakan biar uber-uberan tim 2. Kita ikut aturan KPU aja, ada waktunya dikasih. Iya ada. Pilih itu. Ya. Harapan kan boleh. Kecuali Amin aja boleh keyakinan. Masa kita harapan Kita nggak kan boleh? kepepet. Saya sebenarnya ingin mengamini itu Bang, cuman bilang amin sekarang kan politis. Iya. Jadi aminnya dalam hati aja. Yang penting provinsi Madura kan. Salam dulu kita. Nanti saya sampaikan langsung itu. Cocok. Kita kembali ke Gus Romsi kali ya. Nah tadi Gus Romsi ini hal prinsipil nih. Mas Gibran ini jadi topik yang